Nah, jadi jemaah sekalian kita teruskan. Jadi sauslihi sakar wa ma adraka ma sakar. Aku akan memasukkannya ke dalam sakar. Wa ma adraka ma sakar. Tahukah kamu apa itu sakar? 28, 29, 30. Kita lihat. Coba lihat kalau api membakar buku atau apa saja. Nanti apa yang terjadi tidak akan tersisa. Ini kalau kertas begini dibakar tuh nanti habis sama sekali. Ya, debu-debunya kita tidak bisa lacak lagi. Semakin lama semakin besar apinya semakin tidak tersisa. Ini contoh kita ambil ini. Ya. Nah, Bapak sekalian, ini adalah kita ambil contoh buku atau kertas yang terbakar. Nah, apa bedanya buku ini terbakar dengan neraka sakar? Bedanya kalau neraka sakar, begitu dia habis terbakar, utuh lagi, dibakar lagi, utuh lagi, dibakar lagi, utuh lagi, dan seperti itu. Itu adalah caranya Tuhan memberikan gambaran kepada kita bahwa penderitaan di sakar atau di neraka itu atau di akhirat itu adalah penderitaan yang no ending, tidak ada habisnya. Tidak ada ujungnya. Tidak ada lagi limitnya. Apa sebabnya? Semuanya berlangsung selama-lamanya. La tubqi wala tazar. Yang namanya neraka sakar itu adalah neraka yang jika membakar sesuatu, la tubqi, tidak meninggalkan sisa apapun juga. Wala nazar, wala tubqi, tidak meninggalkan wala nazar, dan tidak juga membiarkannya tak terbakar. Jadi tidak meninggalkan bekas dan tidak membuat sesuatu tidak terbakar. Jadi kalau dia membakar, kata tubqi itu sisa, tidak menyisakan. Jadi bagusnya tidak menyisakan. Jadi tidak menyisakan apapun, dia terbakar tapi menyisakan. Sedangkan wala tazar, dan tidak membiarkan, nanti membiarkan saja seperti itu. Iya. Jadi neraka sakar itu adalah neraka yang kalau terbakar habis, utuh lagi, terbakar, kurang lebih begitulah perumpamannya. Lawahatun lil bashar. Lawahatun lil bashar. Yang menghanguskan kulit manusia. Jadi lawahatun lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Ini kata jemaah sekalian, lawah itu menghanguskan, bashar manusia. Ya, itu bukan hanya kulit, tapi ini bashar. Jadi bukan hanya kulitnya sebetulnya, tetapi bashar manusianya. Lawahatun membakar hangus habis alil bashar manusia. Ya. Dan jemaah sekalian berbahagia, di dalam neraka sakar itu alaiha tis'ata asyara. Padanya ada 19, ya disebut dengan malaikat penjaga. Alaiha tis'ata asyar. Nah, coba kita renungkan kata-kata ini. Alaiha tis'ata asyar. Karena 19 ini, Pak sekalian, ini angka 19. Ini adalah bilangan prima yang paling ribet. Ya. Bapak sekalian, kita belajar dulu di sekolah bahwa namanya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya dan satu. Bayangkan. Hanya bisa dibagi dengan dirinya dengan angka 1 tentunya. Yang lain nggak bisa. Kalau misalnya 10 kan bisa dibagi 2, bisa dibagi 5 kan begitu. Bisa dibagi 10, bisa dibagi 1. Itu kan kalau misalnya 10. 10 biasa dibagi dengan dirinya, 10 bagi 10, 1. 10 bisa dibagi 1, 10. 10 bisa dibagi 5, 2. 10 bagi 2, 5. Bisa. Tapi yang namanya prima hanya bisa dibagi dengan dirinya atau 1. Ya, contohnya prima 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nah, ini 19. Itu termasuk susah. Nah, jadi sekarang lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asyara. Kalau kita tadi ke atas, yaitu sakar. Sakar itu adalah tempatnya orang-orang yang bermuka masam, tempatnya orang-orang yang selalu cemburu, tempatnya orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Ada para tempatnya orang-orang istikbar kepada pasangan kebenaran, seperti iblis menolak Adam dengan melakukan aba wastakbara. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Nah, artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Simbol daripada penolakan dan kebermuka-masaman itu adalah Al-Quran. Ya, ingat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebetulnya yang mereka tolak. Al-Quran itulah yang mereka sebetulnya istikbari. Al-Quran itulah yang sebetulnya mereka muka masami. Al-Quran itulah yang sebetulnya mereka cemberuti sehingga kemudian mereka berhak masuk ke dalam neraka sakar. Kenapa Al-Quran?
karena yang menjadi parameter kita untuk menyatakan dia cemberut atau tidak adalah Al-Quran. Ya, ingat Al-Quran. Nah, dengan demikian di atas Al-Quran yang menjadi parameter orang masuk sakar adalah ada tis'ata asyara. Alaiha tis'ata asyara. Ada angka 19. Nah, jelas terbaik ternyata para ahli menemukan bahwasanya Al-Quran itu semuanya habis dibagi 19. Ya. Angka 19 ini adalah angka yang luar biasa. Jumlah surat dalam Al-Quran adalah 114. 114 adalah habis dibagi 19 ya. Jadi jumlah surat 114 ya. 114 ini adalah habis dibagi 19. Berapa dapatnya? Yaitu dapatnya adalah 6 ya. Dapatnya 6. Jadi 6 kali 10 60, 6 kali 9 54, 54 tambah 60 kan 114 ya. Surat. Bagaimana dengan bismillah, basmalah? Basmalah dalam Al-Quran surat 114 tapi hanya 113 yang ada bismillahnya. Kenapa? Karena ada satu surat yang tidak ada bismillahnya, yaitu surat At-Taubah. Jadi ini menunjukkan bahwa bismillah itu sebetulnya paling tidak secara matematis dia adalah bagian daripada seluruh surat kecuali At-Taubah. Jadi artinya seluruh surat dimulai dengan bismillah kecuali At-Taubah. Jadi surat yang dimulai dengan bismillah hanya 113. Karena apa? Karena dikeluarkan satu surat, yaitu At-Taubah. Jadi surat 9 ini, At-Taubah. Ya, tidak ada bismillahnya. Yang belum lihat, coba kita perlihatkan ya, Pak sekalian. Ya. Kita lihat surat 9, itu tidak ada bismillahnya. Surat yang ke-9 ini. Ini surat At-Taubah. Ayat 1 ini tidak ada, langsung bara'atun. Ya. Kalau lain misalnya surat An-Nahl, kita buka dari ayat 1, itu pasti ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, pasti ada. Tapi At-Taubah, tidak ada langsung bara'atu minallahi wa rasulihi. Ya, kita lihat surat Al-Anfal ini, ada Al-Anfal sudah terbuka. Ini ada bismillahnya. Al-Anfal bismillah, semuanya ada bismillahnya. Ya. Tapi khusus At-Taubah tidak ada bismillahnya, langsung bara'atu. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Kalau begitu tidak cocok dong dengan bilangan prima 19 tadi. Bagaimana dengan angka 19 ini? Ya. Bagaimana dengan angka 19 tadi di sini? Buktinya ada satu surat tidak ada bismillahnya, kan berarti cuma 114 surat. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, supaya habis dibagi 19, ada satu surat dalam Al-Quran yang 2 bismillahnya. Persis sama bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surat An-Naml, surat yang ke-27. Jadi kita lihat di sini, surat An-Naml, surat 27. Kita lihat ini 27. Ya. Ini surat An-Naml, surat 27. Ya. Di mana bismillahnya pertama ini permulaan. Permulaan ada bismillahirrahmanirrahim. Lalu di mana lagi? Nah, ada di ayat 30. Kita lihat ayat 30. Ayat 30. Ayat 30. Nah, coba perhatikan, ini persis sama kan? Innahu, bunyi ayatnya innahu, ini kata Ratu Balqis. Innahu, sungguhnya surat itu yang dibawa oleh burung itu, burung hudhud, min Sulaiman, dari Sulaiman. Nabi Sulaiman maksudnya. Wa innahu, dan sungguhnya surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama persis, tidak ada bedanya Pak Ustaz. Coba lihat, ada bedanya nggak? Tidak ada sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada bedanya. Berarti surat An-Naml 2 bismillahnya, satu di permulaan, satu di ayat 30. Berarti totalnya berapa bismillah? Kembali 114 bismillah. Jadi 114 bismillah lagi. 114 bismillah berarti habis dibagi 19 lagi tadi. Ya, jadi habis dibagi 19. Jadi alaiha tis'ata asyara, dan banyak lagi yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini Al-Quran sampai pada tingkat matematika pun ada di dalamnya. Fisika ada di dalamnya, biologi ada di dalamnya, kimia semuanya ada di dalamnya. Inilah kitab suci yang benar-benar merupakan mukjizat, yang mukjizatnya mencakup segala-galanya. Mukjizatnya Nabi Musa hanya air terbelah, tongkatnya jadi ular. Sedangkan mukjizatnya Nabi Isa hanya menghidupkan orang mati dengan tangannya. Dan sebagainya. Tetapi Al-Quran mencakup segala-galanya. Maka Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi sayang seribu sayang, umat Islam tidak banyak menghabiskan waktunya untuk membaca dan mentadabburi kitab suci yang datang dari Allah ini. Bukan dari sekolah manapun, bukan dari dosen, guru, dan siapapun juga. Tapi dari mana? Dari Allah SWT.
dari zat yang daripadanya lah bermula segala-galanya dan kepadanya lah kembali segala-galanya, yang disebut dalam kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa Al-Quran. Tapi sayang seribu sayang, umat Islam sendiri pun tidak meluar biasakannya. Ulangi lagi, umat Islam sendiri yang sejatinya menjadikan Al-Quran sebagai salah satu rukun imannya, tidak meluar biasakannya. Padahal di sini disebutkan alaiha tis'ata asyara. Nah, Bapak Ibu Mas Keser bahagia, mudah-mudahan kita yang ada di sini benar-benar bisa merenungkan kembali betapa luar biasanya kita ini umat Islam diberikan Al-Quran. Tinggal bagaimana cara membimbing jiwa kita. Karena kalau jiwa itu salah, jiwa itu kutilah. Kalau dia salah, kutilah. Dia terkutuk tadinya. Jadi setiap kita mengalami masalah dalam kehidupan kita karena jiwa kita sumbernya sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Sumbernya jiwa kita. Nah, dikatakan tadi kalau jiwa masalah menggunakan kata kutilah, terbunuhlah, matilah jiwa itu apabila tidak sejalan dengan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita yang selalu hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat 3 kali sepekan ini dengan niat adalah membaca zahirnya Al-Quran, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Allah antarkan kita untuk memahaminya sampai pada lapisan yang paling dalam, yaitu dengan melakukan tadabbur atasnya. Karena siapa yang terbimbing untuk itu, maka sungguh itu adalah kenikmatan yang terbesar. Itu adalah merupakan ilmu yang paling tinggi. Itu adalah merupakan ilmunya segala ilmu. Itu adalah merupakan pengetahuannya segala pengetahuan. Itu adalah kebenarannya segala yang orang klaim sebagai benar. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kalau benar itu semata-mata dari Allah, dari Al-Quran. Kalau ada salah, khilaf, itu kekurangan Al-Fakir sendiri. Mohon maaf dan jangan diambil. Yang mau bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Bismillah. Baik, Ustaz. Seolahnya ada satu pemberitahuan bagi batin-batin yang tersedar bahawa dalam konteks Al-Mudassir tadi, tugasan meninggalkan hijab-hijab batinnya yang menutupi hakikat amalan-amalan kita akan mengakibatkan kita sendiri akan menafsirkan macam ayat dalam 28-29 tadi, bahawa bukan pasal akhirat tapi pasal perbuatan-perbuatan kita ni. Kalau kita tidak tanggalkan hijab-hijab yang menutupi kekotoran jiwa kita, maka kita sendiri itu adalah bahan dalam asakar tadi dan akibat-akibat lain yang Al-Mudassir cuba untuk menginzarkan kita, tapi kita masih tak ambil peduli. Beri pencerahan batinnya Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak atas pertanyaan Pak Nur tadi. Jadi kita mulai jemaah sekalian ini. Intinya pertanyaan tadi adalah hijab. Dan saya kira memang itu intinya. Sebetulnya satu ya, intinya kitab manusia ini adalah berbicara tentang jiwa. Karena yang membedakan kitab manusia dengan hewan-hewan adalah jiwa kita. Yang membedakan kita dengan iblis juga jiwa kita. Jiwanya iblis kotor, diisi dengan istikbar, diisi dengan penolakan kepada kebenaran. Sedangkan jiwa manusia seharusnya adalah selalu sejalan dengan fitrahnya. Najib Mas Keser bahagia. Kita mulai tadi dari kata-kata in hadza illa sihrun yu'sar. Mereka berkata Al-Quran ini adalah sihir. Mereka berkata ini adalah kata-kata dari manusia. Saya ingat Al-Quran. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan sa'uslihi sakar. Akan kumasukkan mereka ke dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar. Tahukah kamu apa itu neraka sakar? Dan seterusnya. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, yang kita ingin sampaikan, apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka sakar? Yang tadi kita akan dimasukkan neraka sakar oleh Allah sendiri. Jawabannya jiwa yang terhijab tadi, seperti dikatakan ikhwan kita Pak Nur. Apa yang menyebabkan terhijab? Nah, ini yang kita coba baca dari awal. Ya.
Kita mulai dari sini, ya, ayat 20, ayat 19. Ya. Jadi kita lihat dari sini pembahasan sebelumnya. Ya. Allah berfirman di sini, kalla, sekali-sekali tidak. Ini mereka yang ingin sekali menambahkan, ingat, yang mengumpulkan harta benda dan ingin menambahkan terus-menerus, tetapi hartanya tidak digunakan sebagai pengikat antara dirinya dengan Allah. Justru menjadi hijab jadinya. Allah mengatakan, kalla innahu kana li ayatina anida. Mereka itu adalah menentang ayat kami, ingat, menentang ayat kami. Maka dia akan menjadi susah. Sa'urhiquhu sa'uda. Kami akan timpakan kepadanya kesulitan, susah payah seperti naik ke atas gunung. Innahu fakkar wa qaddara. Dengan catatan penolakannya itu adalah hasil pikirannya. Artinya bukan karena terpaksa. Jadi fakkar wa qaddara. Penolakannya kepada kebenaran, penolakannya kepada Al-Quran adalah hasil pikirannya. Hasil keputusannya pribadi secara mandiri. Walaupun menggunakan kata-kata fakkara, walaupun menggunakan kata-kata qaddara yang digunakan juga banyak dalam Al-Quran dan kaitannya dengan Allah. Tetapi kalau itu pikirannya bertentangan dengan Al-Quran, berarti ini fakkaranya yang pasti keliru. Metodologinya ada yang menyimpang. Keputusannya pasti ada yang salah. Ini kan keputusan kita artikan sebagai konklusi. Dalam ilmu mantik, apabila salah satu premis salah, entah premis mayor atau minor, pasti konklusinya salah. Qaddara. Jadi fakkara itu adalah entah salah dari sisi premisnya atau salah menyusun premisnya. Salah membuat proposisi. Maka otomatis dia juga akan salah dalam konklusinya. Fakkara wa qaddara. Dan siapa yang seperti itu, apa kata Allah? Faqutila kaifa qaddara. Celakalah cara berpikirnya. Kenapa? Karena pikirannya dan keputusannya menjadi hijab tebal bagi jiwanya. Ulangi lagi, menjadi hijab tebal bagi jiwanya. Karena menjadi hijab tebal bagi jiwanya, bahkan tidak menyaksikan cahaya walaupun dalam keadaan samar-samar. Maka faqutila kaifa qaddarah. Celakalah orang-orang yang keputusannya seperti itu. Ya. Diulangi lagi. Summa qutila kaifa qaddarah. Maka celakalah orang yang memasang barikade, memasang tameng, memasang hijab, memasang tirai seperti itu pada jiwanya. Summa nazara, padahal dia menyaksikannya sendiri. Baru kemudian summa abasa wa basara. Nah, tandanya orang yang terhijab jiwanya, tandanya orang yang jiwanya tidak lagi terhubung dengan zat yang maha tinggi adalah abasah, bermuka masam, adalah basarah, selalu cemberut, adalah adbarah, selalu berpaling daripada kebenaran. Ada saja alasannya. Pokoknya Al-Quran itu hanya prioritas terakhir. Prioritas yang pertama adalah selain daripada Al-Quran. Adbarah. Kemudian wastakbara. Ini terakhir nih. Abasa, wabasara, adbarah, wastakbara. Ini adalah puncaknya iblis. Aba wastakbara. Jadi ini aba wastakbara. Wa kana minal kafirin. Kata kafir tertutuplah jiwanya tadi. Jadi inilah tanda-tanda orang tertutup jiwanya, itu abasa, wabasara, adbara, wastakbara. Makanya tidak mungkin ini kita alamatkan kepada Nabi, sang Nabi, yang merupakan rahmatan lil alamin. Yang di dalam Al-Quran dikatakan, fabima rahmatin minallah linta lahum. Disebabkan karena kamu rahmatan lil alamin Muhammad, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Walaupun tafazan ghalidal qalb lan faddu min haulik. Kalau seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, orang lari di sekitar kamu. Kata seandainya, artinya Nabi tidak mungkin bersikap keras dan berhati kasar, apalagi bersikap bermuka masam kepada orang yang tunanetra dan ingin belajar tentang agama. Summa adbara wastakbara. Akhirnya kemudian menjadi semacam lingkaran setan. Setelah tertutup lagi jiwanya, kembali lagi menuduh Al-Quran itu hanya sihir saja. Hanya mengatakan ini hanyalah manusia biasa saja yang bikin. Tidak perlu kita mempelajarinya. Lebih baik kita baca Quran. Lebih baik kita nonton sinetron saja. Lebih baik kita nonton YouTube. Lebih baik kita nonton TikTok saja. Lebih baik kita nonton film di bioskop saja. Lebih baik kita pergi jalan-jalan dengan teman reuni kita. Coba ya, teman sekampus kita. Lupa, dan lupa.
bahwa kematian senantiasa bisa merebut dirinya setiap saat. Dan ketika kematian itu datang, mereka tidak akan pernah bisa kembali untuk mempelajari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, jadi dengan demikian, untuk menghilangkan hijab-hijab itu kembali sederhana. Marilah kita mengikhlaskan hati kita untuk mempelajari kembali Al-Quran. Karena Al-Quran adalah tajalli sempurna daripada Allah SWT yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca, bisa kita sentuh. Pasangannya kita tidak bisa melihatnya lagi. Manusia suci kita tidak menyaksikannya lagi. Tetapi yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca adalah Al-Quran. Tapi syarikat Al-Quran kita tidak bisa lihat. Kita hanya bisa berdoa supaya Allah pertemukan kita dengannya. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca adalah Al-Qurannya sendiri. Maka kalau kita ingin tadi menghilangkan hijab-hijab yang dikhawatirkan tadi Pak Nur untuk kita semuanya, marilah kita benar-benar mengikhlaskan hati kita, bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, jangan kita berpikir kita yang bisa memahami Al-Quran dengan berkata, ya Pak Ustadz, gimana dengan saya? Saya kan sekolahnya cuma SD, elementary school. Saya kan sekolahnya bahkan hampir tidak sekolah. Bagaimana saya bisa memahami Al-Quran? Bagaimana saya memahami Al-Quran, Pak Ustadz? Saya kan tidak tahu bahasa Arab. Tidak boleh ada perasaan-perasaan itu pada diri kita. Kenapa? Yang mengajarkan kita adalah Allah SWT. Yang dituntut dari kita apa? Bersungguh-sungguh ke jalan itu, di jalan itu. Allah yang mengatakan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah yang akan mengajarkan kita. Ingat, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada kita. Jangan kita karena kita pintar bahasa Arab, karena kita fasih, lalu kemudian kalau kita baca Al-Quran pasti kita mengerti. Itu belum tentu. Itu bisa jadi hijab lagi tadinya. Kenapa? Merasa diri lebih. Jadi kesimpulannya, hijab harus kita hilangkan dengan merasa apa? Merasa tidak ada, merasa fakir, merasa fana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, sebentar Ada saya bantu. Kita masuk ke chatroom lagi ya. Kita ke chatroom dulu ya. Ini dari Pak Burhan ya. Gerangan apakah para penulis tafsir mengatasnamakan Rasulullah sebagai pribadi yang bermuka masam dengan orang buta, sedangkan mereka tahu ada ayat lain yang memuliakan Rasulullah secara konsisten? Jawabannya sederhana. Banyak orang yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Bapak Ibu jemaah sekalian, saya sampaikan. Kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan hadis, mari kita jujur menjawab. Ini yang mana lebih tinggi, hadis atau Al-Quran? Jawabannya hadis. Apabila kita menafsirkan Al-Quran dengan hadis, maka selain kita mengotori Al-Quran, kita sudah menganggap hadis lebih tinggi Al-Quran. Kenapa kita mengotori Al-Quran? Karena hadis ini kan relatif, bisa benar bisa salah. Di dalam hadis itu salah satu pelajaran yang sangat penting adalah ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis. Mengetahui mana hadis yang mutawatir, sahih dan sebagainya, kan berarti relatif. Relatifnya itu bahkan ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang bahkan palsu. Luar biasa. Nah, yang relatif kita gunakan menafsirkan yang absolut, kan terbalik. Harusnya yang absolut menafsirkan yang relatif. Ya, lalu bagaimana dengan hadis? Ya, kita terima, tetapi sejauh tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ingat, Al-Quran lah yang menentukan kebenaran hadis, bukan sebaliknya. Lalu bagaimana caranya kita menafsirkan Al-Quran paling bagus? Caranya pertama adalah kita gunakan Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri. Ulangi lagi, kita menggunakan Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri. Ulangi lagi, Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri. Seperti tadi kata abasah. Kita lihat ayat-ayat lain tentang abasah. Takwa kita lihat ayat lain tentang takwa. Amal saleh kita lihat ayat lain tentang amal saleh. Dan seterusnya. Jadi biarkanlah Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri. Artinya Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Karena itu yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah berfirman, Syahrul Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa?
Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran, yang Al-Quran itu apa? Hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Wa bayyinat, dan sekaligus penjelasan. Memperterang. Bayyinat itu memperterang, perjelas. Minal huda, petunjuk tersebut. Jadi Al-Quran bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nah, baru kemudian kalau tata cara, karena tidak semua disebutkan dalam Al-Quran, karena itu panjang, di hadis. Contohnya tata cara sholat. Kan tidak disebutkan di Quran. Berapa rakaat zuhur, asar, maghrib, nggak ada di Quran. Nah, itu baru. Kemudian ke salatnya, kapan berdiri, kapan takbir, kapan salam, itu kan tidak disebutkan. Nah, itu hadis. Nah, seperti itulah jemaah sekalian. Jadi dengan demikian, tapi saya kalau kita tawaf, disebutkan saya dalam Al-Quran, kita harus tawaf di Baitul Atiq. Tetapi di mana kita startnya tawaf, ya itulah hadis. Kita startnya tawaf di daerah ini. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah sana, di Masjidil Haram nanti ada garis kuning tuh, dan itu startnya di situ, habisnya nanti di situ juga. Jadi start di situ, finish di situ. Nah, itu ada garis kuning. Nah, jadi dengan demikian garis kuning itu adalah kita dapatkan dari mana? Dari hadis-hadis Nabi. Jadi hadis penting sekali, ingat, penting sekali. Tetapi pada proporsinya sebagai hadis. Jangan sampai tiba-tiba hadis lebih mulia, lebih tinggi daripada Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan partisipasinya pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada host dan terutama kepada recorder kita yang merekam pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan semuanya kelapangan hidup, lahir dan batin. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.